Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pendidikan karakter aswaja, di mana karakter pendidikan aswaja tersebut ini tidak lepas dari pembentukan pendidikan karakter bagi para peserta didik. Menurut teori yang dikemukakan oleh Abdullah Nasi Alwan, bahwasanya karakter itu bisa melekat pada diri seseorang, khususnya pada peserta didik di dunia pendidikan, dengan cara melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah at-tarbiyah bil qudwah, atau pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada para peserta didik. Sedangkan yang kedua adalah at-tarbiyah bil adah, atau memberikan pendidikan pembiasaan yang baik kepada para peserta didik. Dilanjutkan dengan yang ketiga, yaitu at-tarbiyah bil mau'izah, atau pendidikan dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada para peserta didik. Berikutnya adalah at-tarbiyah bil mulahadhah, melakukan observasi, melakukan pemantauan dan lain sebagainya. Apabila at-tarbiyah bil qudwah, at-tarbiyah bil adah dan bil mulahadhah sudah dilaksanakan, maka diobservasi sejauh mana keberhasilan dari penerapan pendidikan karakter tersebut. Dan yang terakhir adalah at-tarbiyah bil uqubah, atau pendidikan dengan cara memberikan sanksi bagi peserta didik yang tidak disiplin. Dalam hal ini, dalam pendidikan karakter aswaja khususnya adalah di lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, baik itu adalah pesantren atau pendidikan formal lainnya, maka biasanya untuk membentuk karakter siswa atau peserta didik yang cinta kepada Nahdlatul Ulama, yang cinta kepada Islam aswaja, dan juga yang cinta kepada tanah air, salah satu yang dilakukan adalah dengan cara membiasakan peserta didik melakukan atau menyanyikan lagu Ya Alal Waton yang sudah sangat familiar bagi kalangan kita, kalangan Nahdlatul Ulama, di mana dalam lagu tersebut peserta didik dibiasakan atau dibentuk karakternya untuk bisa mencintai tanah air, karena tanah air itu adalah merupakan, cinta tanah air adalah merupakan sebagian dari iman. Namun ada beberapa hal sebenarnya yang perlu diangkat atau dibahas berkaitan dengan lagu yang sangat familiar ini, hal-hal yang melatar belakangi dan lain sebagainya, seperti halnya yang akan kami sampaikan berikut ini. Konsep kebangsaan yang dituangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah tepat. Hubbul waton minal iman. Syekh Hasyim selain hafal kutubus sittah, beliau bergelar Hadratus Syekh karena hafal kutubus sittah: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' at-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Juga salah satu ulama di masa hidupnya. Dalam banyak kesempatan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sering menyampaikan ungkapan Hubbul waton minal iman. Bukan berarti beliau berdalil dan mengatakan bahwa itu adalah hadis, akan tetapi beliau mengajak rakyat untuk mencintai negeri ini. Beliau menggunakan slogan tersebut karena secara prinsip maknanya memang benar. Indonesia merupakan tanah air yang beragam suku, budaya, maka penerapan slogan Hubbul waton minal iman sangat relevan untuk menjaga persatuan dan perdamaian di negara Indonesia. Dalam konteks kebangsaan dan keagamaan, Hubbul waton minal iman menjadi sebuah konsep yang strategis, seperti halnya kedudukan beberapa slogan seperti hadis-hadis maudhu yang lain. Misalnya, tapi maknanya sahih seperti tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Walaupun maudhu, tapi maknanya benar bahwa jika menuntut ilmu itu tidak akan pernah terikat dengan waktu, usia, dan keadaan. Bukan berarti jika itu hadis dhaif, kita dilarang untuk menyebutkannya seperti yang disampaikan dari kelompok atau golongan tertentu. Kemudian maksud dengan cinta tanah air adalah memakmurkan tanah airnya, memakmurkan dengan amal-amal saleh atau amal-amal yang baik. Sedangkan tanah air manusia itu ada dua macam.
Satu, tanah air jasmani, yaitu bumi tempat kita lahir dan berpijak. Dan dua, tanah air ruhani, yaitu tanah air akhirat, tempat di mana ruh kita berasal dan akan kembali nantinya. Kedua tanah air kita ini harus dimakmurkan, baik tanah air ruhani maupun jasmani. Dimakmurkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 126, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Ayat di samping menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang begitu mendalam mencintai tanah airnya. Satu dari milah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mencintai tanah air. Mengapa harus mencintai tanah air? Dalam kitab Jami'us Shaghir Jilid 1 Bab Huruf Ta halaman 222, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jagalah dirimu dari bumi, maka sesungguhnya bumi itu adalah ibumu. Hadis tersebut adalah perintah untuk menjaga diri sendiri dan ibu pertiwi atau tanah air dari tindakan-tindakan negatif dari diri sendiri maupun tindakan orang luar. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, wa fil hadisi dalalatun ala fadlil madinati wa ala masyru'iyyati hubbil watani wal hin ilaihi. Dalam hadis tersebut menunjukkan tentang keutamaannya kota Madinah dan disyariatkannya cinta tanah air dan rindu kepadanya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian tafsir Ar-Ruh Al-Bayan menulis, wa fi tafsiril ayati isyaratun ila anna hubbal watani minal iman. Dan dalam pengertian kesimpulan serta tafsir dari ayat ini menunjukkan bahwa cinta terhadap negeri adalah sebagian dari iman. Hadis tersebut memang maudhu, tapi maknanya sahih. Tapi bagaimana para salaf kita selalu mendengungkan ungkapan-ungkapan itu? Artinya kalau ditolak serta-merta juga tidak bisa, karena secara makna juga tepat. Oleh karena itu, dalam kesimpulan selain menyebutkan derajatnya dalam ilmu mustalah hadis, juga harus ditampilkan bahwa secara makna sahih. Maka seperti redaksi dalam kitab Asna al-Matalib, setelah menyebutkan derajat hadisnya, beliau juga menampilkan redaksi tetapi maknanya sahih, supaya sampai dalam kesimpulan jangan sampai ditolak serta-merta.